Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa di PAI. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman untuk belajar dan mendalami materi dari perkuliahan yang sudah kita ikuti. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu Prof. Fathul Wahid ST.MSc, yang merupakan salah satu dosen kebanggaan di univ kita dan juga merupakan rektor di universitas kita. Alhamdulillah sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Gimana Prof kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Senang sekali teman-teman, hari ini kita juga akan belajar materi yang sangat kekinian sepertinya nih Prof. Materi yang sangat terkini, yang mana materi ini sangat berkaitan pula dengan yang kita pelajari di media pembelajaran. Nah Prof, ceritanya Prof, hari ini kita akan menggali dan mendalami materi terkait design thinking. Nah, bagi teman-teman di Prodi PAI, barangkali design thinking itu merupakan salah satu metode yang cukup asing ya Prof, karena biasanya mereka kalau mengembangkan sebuah media pembelajaran ya hanya membuat kira-kira enaknya buat apa, tapi ternyata ada salah satu metode yang bisa kita adaptasi untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran, yaitu design thinking itu. Nah, sebenarnya apa itu sih Prof design thinking itu, dan kenapa sekarang kok cukup naik daun gitu, banyak dibahas? Baik, terima kasih Bu Iva. Design thinking atau pemikiran desain ini cukup berkembang baik dalam beberapa tahun terakhir, satu dekade kira-kira seperti itu, dan bidang aplikasinya beragam, meskipun dulu berawal dari sebuah konteks pengembangan sistem. Nah, sekarang digunakan untuk banyak hal. Secara sederhana, design thinking ini kan bisa disebut prosedur, bisa disebut pendekatan. Untuk apa? Untuk membuat solusi. Nah, solusi untuk beragam, kita bisa sebut masalah, kita bisa sebut tantangan yang cenderung sifatnya tidak terstruktur. Nah, sehingga tahapan-tahapan yang nanti dilakukan itu yang mulai dari mendefinisikan tantangan atau masalah yang tadinya tidak sangat jelas menjadi lebih jelas. Supaya apa? Supaya di langkah selanjutnya alternatif solusi yang dikembangkan itu betul-betul bisa menyasar atau memecahkan tantangan atau masalah yang diidentifikasi. Jadi yang semula masih kayak masih sangat luas sekali. Sebenarnya apa masalahnya? Itu diidentifikasi lebih mendalam sehingga nanti solusi itu lebih sesuai dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Persis ya. Nah, kemudian untuk melakukan design thinking itu sendiri itu ada beberapa tahapan yang perlu diikuti. Seperti tadi kalau misalkan kita ke lapangan, kita ketemu dengan peserta didik, kita melihat ada beberapa masalah di sana. Nah, tahap apa yang paling awal yang perlu kita kemudian lakukan untuk mengidentifikasi dari permasalahan pengguna tadi? Ada beragam pendekatan. Ada yang menyebutnya sebagai discovery, ada yang menyebutnya sebagai empathize gitu. Tapi pada intinya adalah tahapan itu membuat kita menemukan tantangan atau masalah yang akan kita desainkan solusinya. Nah, ketika menemukan masalah itu atau mendefinisikan tantangan, maka sangat penting bagi kita untuk berempati dengan yang terlibat di sana. Contoh, kalau kita akan mendesain sesuatu untuk pengguna tertentu, maka kita harus tahu penggunanya siapa, yang mereka hadapi apa tuh masalahnya, tantangan ketika menggunakan seperti apa toh, atau tantangan untuk menjalankan sistem yang ada sekarang seperti apa. Nah, itu perlu didefinisikan. Bahkan misalnya di beberapa literatur yang saya baca, ketika sebuah tim, jadi design thinking itu harus dilakukan dalam bentuk tim, tidak boleh sendiri. Nah, tim itu ingin membuat solusi untuk kawan-kawan difabel. Apa yang mereka lakukan? Mereka ketika diskusi itu menggunakan perangkat yang digunakan kawan-kawan difabel, termasuk kursi roda dan sebagainya. Dia mencoba mobilitas fisik dengan kursi roda seperti apa toh? Nah, sehingga mereka bisa membayangkan yang dihadapi oleh yang nanti akan memanfaatkan solusi yang akan didesain. Jadi mengembangkan empati itu penting. Mengapa? Selain kita memahami lebih baik, kita seringkali terjebak
kita tuh sok tahu. Oh iya. sok tahu merasa bahwa yang kita bayangkan itu kenyataan. Okay. Padahal belum tentu. Kenyataan itu bisa lebih rumit dibandingkan itu. Gitu. Dan ke lapangan menjadi penting. Bertemu langsung dengan yang punya masalah menjadi penting. Dan upayakan ketika kita melakukan itu, biarkan informasi itu muncul, bukan kita mengarahkan, bukan kita mendikte. Misal kita membuat solusi untuk anak SD lah misalkan. Adik-adik SD itu yang dipikirkan kayak apa toh? Dunianya seperti apa? Itu tentu saja berbeda dengan dunia kita yang sudah dewasa. Nah, mereka punya tantangan sendiri, mereka punya preferensi, mereka punya imajinasi yang perlu kita pahami. Jadi mendekati kenyataan dengan empati itu menjadi sangat penting. Dan ini relate juga ya Prof, kadang ketika kita posisinya kita sudah memiliki pengalaman, misalnya kita sebagai guru gitu, kita merasa kita yang paling paham dengan kondisi peserta didik, jadi sehingga dalam mengembangkan berbagai media ataupun konten pembelajaran itu instingnya lewat ya sesuai yang selera guru lah dalam tanda kutip seperti itu. Itu jebakan Batman-nya. Oh, jebakan Batman di situ. Ya, karena kita merasa sok tahu. Iya betul. Ada nggak cara khusus yang untuk meminimalisir agar kita tidak terjebak di situ? Pertama, pemikiran desain itu mengharuskan bahwa kita bekerja dalam tim. Dan ketika bekerja dalam tim, maka ada etika bekerja dalam tim. Pertama misalnya, di tahap-tahap awal, jumlah, ide, perspektif itu penting. Jadi jangan ide dibunuh terlalu awal. Biarkan aja berkembang, apapun. Bahkan mungkin yang seakan-akan tidak masuk akal. Segila apapun biar muncul semuanya, jangan dibunuh dulu. Nah, jangan dibatasi dulu. Itu penting. Nah, sehingga kita tidak boleh menilai ide terlalu awal. Dan saya yakin dengan beragam perspektif, latar belakang, pengalaman dan lain-lain, maka akan ada keragaman ide. Nah, keragaman itu menjadi penting untuk saling melengkapi. Bisa jadi nanti ide akan kita olah, kita poles, kita kritisi. Nah, dari awal menjadi sangat penting. Semakin banyak ide semakin bagus. Nah, jebakan kita biasanya adalah menjadi pembunuh ide terlalu dini. Nah, ya, layu sebelum berkembang. Ya. Kenapa? Karena kita punya prekonsepsi, wah itu nggak mungkin itu. Oh iya, betul. Padahal bisa jadi yang tidak mungkin itu diputar sedikit, itu menjadi mungkin. Menjadi anti arus utama, menjadi arus utama atau anti mainstream, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang lain adalah kita pastikan setiap tahapan itu belajar. Jadi yang pertama tadi jangan berburu sendirian, kira-kira gitu. Yang kedua jangan pulang dengan tangan hampa. Kenapa? Diskusi apapun hasilnya, proses itu akan memberikan pengalaman kepada kita. Ada pelajaran di sana. Nah, kemudian jangan berharap mendapatkan kejelasan, selalu mendapatkan kejelasan di awal. Jadi kalau ada yang tidak jelas, ada yang masih abu-abu, biarin saja. Oh gitu. Nah, karena kita kalau harus ingin mendapatkan yang jelas dulu, nanti yang lain nanti kita buangin semua. Dan percayalah, setiap desain kita terhadap solusi tertentu itu merupakan ulangan dari desain-desain masa lalu. Tidak ada yang betul-betul baru. Nah, sehingga kita bisa belajar dari masa lalu. Contoh handphone yang sekarang itu tidak mungkin ada tiba-tiba sebelum ada handphone jadul masa lalu kan, kira-kira seperti itu. Roda juga sama, bentuknya saja yang mungkin lebih canggih, bahannya lebih trendy desainnya, tapi bentuknya tetap bulat. Nah, kira-kira itu aturan-aturan awal dalam pemikiran desain. Oh, berarti kalau di tahap awal, apapun nanti yang didapatkan dari diskusi kelompok, kita tidak bisa maksa harus clear di awal. Persis. Nah, karena intinya adalah mendapatkan sebanyak mungkin ide. Nah, nanti baru pelan-pelan kita kerucutkan. Oh iya. Tapi jangan dibunuh di awal.
Oke, Ya. oke. Itu kata kunci yang Ya. penting ya teman-teman Ya. ya. Jadi di akhir tidak harus kesimpulannya adalah gitu. Ya, betul. Jadi masih memungkinkan untuk proses diskusi di tahap selanjutnya karena tahapnya masih panjang untuk sampai Betul. di goalsnya gitu. Betul.